Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan modul 1 Introduction. Di sini juga saya menjelaskan modul 1 ini tidak sendirian. Di sini saya ditugaskan untuk berkelompok yang dimana beranggota 3 orang. Yang pertama itu Rian Rahmadan, yaitu saya sendiri. Yang kedua Rian Disaputra dan yang ketiga Nadia Nabiha Jika. Langsung saja kita untuk menjelaskan modul 1. Sini why so and text this module image the you parts and module trend set after you had set it up you raise it the tracks was just a simple oval shape and the train crash only ran clockwise. Jadi di 1.0.1 ini kita bisa belajar switch dan router. Jadi sebenarnya switch dan router itu sudah punya konfigurasi bawaan dari pabrik. Tapi konfigurasi bawaan dari pabrik ini sangat terbatas. Nah, di dalam modul 1 ini memberikan contoh. Ini contohnya di sini dibuatkan analogi seperti mainan kereta. Jadi, kalau kita beli kereta mainan, relnya hanya berbentuk oval, sederhana, dan keretanya hanya bisa jalan searah. Nah, kalau kita ingin lintasannya lebih kompleks, semisal berbentuk angka 8, misalnya berbentuk angka 8, atau kereta itu menjadi arah berlawanan. Nah, itu kita bisa atur ulang. Nah, di sini di analoginya kita bisa samakan sama halnya dengan perangkat jaringan. Kalau pakai konfigurasi bawaan, fungsinya terbatas. Sebagai administrator jaringan, kita harus bisa mengkonfigurasi lebih detail supaya jaringan bisa berjalan sesuai kebutuhan dan keamanan. Lanjut di 1.0.2 what will I learn to do in this module. Di sini ada topik title dan topik objektif, yang dimana topik title di sini configure a switch with initial setting. Dua. Di topik objektif configure initial setting on a Cisco switch. Configure switch port, configure switch port to meet network requirement, secure remote access, configure secure management access on a switch. Basic router konfigurasi, configure basic setting on a router to router between two direct connected network using CLI. Verify direct connects network, verify connectivity between two network that are direct connected to a router. Jadi tujuannya dari modul ini adalah supaya kita bisa mengkonfigurasi perangkat jaringan menggunakan praktik keamanan terbaik. Jadi kita bukan hanya sekedar memberi IP address atau menghubungkan kabel, tetapi kita juga belajar mengamankan perangkat dari password, VLAN, VLAN khusus manajemen, dan akses yang aman seperti SSH, dan jadi perangkat tidak hanya bisa digunakan tapi terlindungi dengan baik. Di sini juga kita bisa download dan install paket tracer. Di sini ada linknya ya. Ini bisa kita akses yang belum mendownloadnya. Jadi di dalam paket tracer ini ada sebuah perangkat-perangkat yang bisa kita gunakan untuk mempraktekkan dengan cara virtual. Jadi kita tidak perlu mempunyai perangkat secara fisik, tetapi kita bisa mencobanya atau mempraktekannya di eh, paket tracer ini secara virtual. Yang belum mendownloadnya bisa mendownload. Di sini ada video di 104.
getting started in Cisco Packet Tracer. Okay. You can add device and connect them via cable or wireless. You can select, delete, inspect, label, and group component within your network. You can manage your network by opening and exiting sample network, saving your current network, and modifying your user profile on preferential. Oke, di sini bisa kita tonton videonya ya di ini cara-caranya. Oke, jadi biasanya di ini paket tracer ini, jadi Cisco paket tracer ini adalah aplikasi simulasi jaringan jadi dengan aplikasi ini kita bisa membuat topologi jaringan tidak harus menggunakan perangkat asli, melainkan dengan cara virtual. Ini adalah cara-caranya untuk pertama ini untuk menambahkan perangkat seperti router, switch, PC, lalu menghubungkannya dengan kabel atau wireless. Oke, yang kedua di sini juga mengatur perangkat seperti memberi label, menghapus atau mengelompokkannya. Yang ketiga bisa juga untuk menyimpan dan membuka kembali topologinya. Jadi kita bisa menyimpan topologi yang sudah kita buat, misal kita buat di paket tracer ini, kita bisa menyimpannya dan bisa untuk membukanya kembali. Oke, oke di sini juga ada paket tracer logical and physical mode exploration. Oke, jadi kita bisa mengeksplor sebuah paket tracer dalam fisik maupun logikal. Oke, lanjut langsung saja kita ke selanjutnya. 1.1 configuration and switch with initial setting. Oke, di switch boot sequence. Before you can configure a switch, you need to turn in on and allow it to through the 5-step boot sequence. Oke, yang dimana di sini yang step pertama itu freeze the switch, load power on select the pause, program storage in room, pause, check the CPU subsystem, in test the CPU, the RAM, and the portion of the flash device that make up the flash file system. Oke, jadi yang pertama itu kita pause atau pause itu power on self test. Jadi kita di situ bisa mengecek CPU, RAM, dan flash. Oke, di step yang kedua, next the switch the bootloader software. The bootloader is a small program storage in ROM that is run immediately after post successful completes. Jadi di step yang kedua ini kita bisa memuat bootloader dari ROM. Oke, di step yang ketiga, the bootloader perform low level CPU initialization. Oke, di step yang ketiga ini jadi kita bisa buat loader untuk menginisialisasi CPU. Oke, yang di step 4, the bootloader initialize the flash file system on the system board. Oke, yang keempat, jadi bootloader dia akan menyiapkan sistem file device. Oke, yang kelima, finally the bootloader duplicates and loads a default iOS operating system software. Oke, jadi di bootloader itu bisa memuat iOS ke RAM. Oke. Ya, di sini ada the boot system command. The switch item the automatic boot by using information in the boot's environment variable. Oke, di sini ada perintahnya. Jadi di sini
switch akan mencoba boots menggunakan variabel. Jika variabel ini tidak diatur, maka switch akan membuat file iOS pertama yang ditemui di flash. Untuk memastikannya, switch selalu menggunakan iOS yang benar, kita bisa cek dengan perintah boot system. Contohnya ini ya, boot system definition atau definisinya the main command flash the storage device. Ini C2960 the page to the file system. C2960 LAN basic 9 the iOS file name. Oke, selanjutnya di sini di 1.1.3 switch LED indikator. Cisco Catalyst switch have several status LED indicator. Like you can use the switch LED to quick monitor switch activity and performance. Oke, di sini jadi kita bisa lihat di sini ada sistem LED di show whether the system is power and functioning properly if the LED is off. RSP state indicates the port status mode is selects when the LED is green. This default mode when select the prompt LED will display color with different meaning. If the LED is off, 3 is no link or the port waits administration shutdown. Oke, jadi di stat ini jika dia berwarna hijau, portnya akan aktif dan normal, dan dia akan jika amber dia akan ada error pada portnya, dan jika mati port tidak digunakan lagi. Oke, selanjutnya di duplex indicate the port duplex mode in select when the LED is green. Oke, jadi jika berwarna hijau, port bekerja dalam full duplex. Jadi dia bisa mengirim dan menerima bersamaan. Oke, speed dari ini indicates that the port speed mode is select. When select, the port LED will display color with different meaning if the LED is off. The port is operation and 10 Mbps. If the LED is green, the port is operating and 100 Mbps. Operating at 1000 Mbps. Oke. Jadi di sini jika kecepatannya di 10 Mbps, dia mati. Kalau hijau dia mencapai 100 Mbps, dan kalau hijau berkedip dia mencapai 1000 Mbps. Oke, selanjutnya di sini di 1.1.4 recovering from a system crash. Oke, step yang pertama. Oke, di sini juga ada step-stepnya. Untuk step pertama ini menghubungkan ke PC ke port menggunakan kabel console switch ini. Oke, yang kedua switch power cord. Ini mematikan switch lalu menghidupkan kembali. Sistem yang ketiga, reconnect the power cord to the switch and within 15 second press and hold down the mode button. Oke, jadi jika ditekan dan ditahan selama 15 menit, mode lalu lepas, LED-nya akan berubah menjadi dari amber ke hijau. Ya, hidup. Nah, keempat, di sini continue pressing the mode button until the system LED turn
brief amber, and the solid green. Oke, ini ya perintah-perintahnya. Di switch di set dia akan keluar seperti ini, dan di switch dir flash dia akan keluar directory of flash. Oke. Oke, di sini juga ada switch management access. To prepare a switch for remote management access, the switch must have a switch virtual interface configured with IPv4 address and subnet mask or an IPv4 IPv6 address and a prefix length for IPv6. Oke, di sini ada sebuah topologi, ada device, switch, router, dan menggunakan kabel konsol kabel. Di sini juga ada VLAN 99, IPv4, IPv6. Jadi untuk bisa dikelola dari jaringan jarak jauh, switch harus dikonfigurasi dengan switch virtual interface atau SFI, SFI ini ya, dengan SFI. Lalu SFI ini diberi alamat IP dan subnet masknya. Oke. Jadi kalau manajemen ini dilakukan dari jaringan lain, kita juga perlu menambahkan default gateway-nya. Dengan begitu, switch bisa mengakses jadi administrator dari komputer dari manapun jaringannya. Oke. Di sini ada sebuah step untuk mengkonfigur the management interface. Ya, yang pertama kita masuk menggunakan perintah configure terminal, dan kemudian kita masuk ke interface VLAN 99 dan kita tambahkan IP-nya. Di sini IP dan subnet masknya. Oke, di sini juga menambahkan IPv6 address, dan kita hidupkan no shutdown dan kita end-kan. Habis kita end-kan, kita copy running config startup config. Oke, step yang kedua kita mengkonfigurasi the default gateway. Masuk ke switch dan konfigurasi terminal, dan IP default gateway kita masukkan IP-nya di sini, dan kita end-kan dan kita copy running config startup config. Oke, bisa kita coba ya nanti ya. Di step yang ketiga, verifikasi configuration. Ini kita bisa lihat show IP interface brief. Bisa lihat interface IP address. Oke, status down. Yes. Oke, status. Oke, di sini juga ada lab yang bisa kita coba di basic suite configuration. Oke, sepertinya itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari materi yang telah disampaikan Aryan sebelumnya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pada di satu di mana 1.2, yaitu untuk konfigurasi port switch port ya, 1.2. Oke. One-to-one communication. The port of a switch can be configured independently for different needs. This topic cover how to configure switch port, how to vary your configuration and common error, and how to troubleshoot switch configuration issues. Yang dimana di sini bentuk komunikasi duplex, yang dimana ada port-port switch yang dapat dikonfigurasi secara independen, yang dimana untuk berbagai kebutuhan maupun topik yang kali ini kita akan membahas cara untuk konfigurasi si port switch, cara untuk memverifikasi konfigurasi ataupun kesalahan umum. Dan
bagaimana cara untuk memecahkan si masalah konfigurasi si switch tersebut. Full duplex communication increase bandwidth events by allowing both and a connection to transmit. Yang dimana komunikasi duplex ini juga penuh untuk meningkatkan si efisien bandwidth. Yang dimana dengan memungkinkan kedua sebenarnya ujung dua koneksi ini juga untuk mengirim dan menerima data secara bersamaan. Nah, kita juga bisa memerlukan mikrosegmentasi LAN mikroseg yang berbentuk ketika part switch yang bisa memiliki satu perangkat yang terhubung. Dan dalam mode si duplex penuh ini, tidak ada domain tabrakan yang terkait dengan si part switch yang terabstraksi dalam si mode duplex ini. Ini full duplex communication, how duplex communication is undercation half duplex communication yang dimana berbeda dengan komunikasi si duplex penuhnya ini. Komunikasi setengah duplex ini juga bersifat searah yang memungkinkan setengah dapat menimbulkan si masalah kinerja karena data hanya dapat mengalir dalam satu arah pada si satu waktu tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini ada switch, full duplex ini di sini ada topologinya. Yang dimana Gigabit Ethernet dan NIC 10 ini juga memerlukan si koneksi duplex penuh agar dapat beroperasi dalam mode duplex penuh. Yang dimana sirkuit deteksi tabrakan pada NIC yang dinonaktifkan duplex penuh menawarkan efisiennya 100% di kedua arah transmisi dan penerimaan. Termasuk ke 1.22 yang dimana konfigurasi port switch di lapisan fisik, yang dimana the switch port can be manual basic layer, yang dimana konfigurasi port switch ini dilapisin oleh si fisik. Nah, port switch ini dapat dikonfigurasi secara si manual dengan pengaturan duplex dan kecepatan tertentu yang dimana kita akan menggunakan perintah mode konfigurasi antarmuka si duplex ini dapat menentukan mode duplexnya ini. Ini pada topologi hanya yang dimana di tabel ini juga menentukan perintah untuk S1 sama perintahnya sama terdapat pada di S2. Nah, kita bisa lihat nih, enter global configuration mode yang dimana kita masuk ke mode configuration si global. Nah, ini perintahnya kita bisa masukin configure terminal. Nah, yang enter interface configuration mode yang dimana untuk masuk ke mode konfigurasi antarmuka. Ini perintahnya dan konfigurasi si duplex antarmuka yang dimana kode duplex full dan konfigurasi kecepatan antarmuka kembali ke mode access istimewa access dan simpan konfigurasi yang berjalan ke konfigurasi startup. Ini perintahnya. Nah, the default setting for both default and speed for switch port on Cisco. Di mana ini juga dapat mengatur pada si default untuk si duplexnya ini. Dan kecepatan port switch ini juga sebenarnya perangkat yang terhubung ke port ini tidak dapat diketahui gitu ataupun dapat berubah saat menghubungkan si ke perangkat yang diketahui seperti server. Termasuk 1, kedua, 3. Yang automedic yang dimana terdapat until register curtain
tape straight through a transfer wire gateway when connection device switch. Ini mana saat ini tuh jenis kabel straight through atau transfer ini mana diperlukan saat menghubungkan si perangkat, maupun si koneksi switch to switch ataupun switch to router, dimana untuk memerlukan penggunaan kabel Ethernet yang berbeda, yang penggunanya ini juga memfitur si automatic medium dependent interface crossover, di mana ada automatic dan pada terbuka dapat mengatasi masalah ini. Ini saat perintah untuk mengaktifkan automatic yang dikeluarkan dengan mode konfigurasi yang antar muka pada si saklar seperti yang ditunjukkan. Ini. Not the automatic feature as enabled by default and Gately. Ini dimana fitur automatic diaktifkan secara default pada si switch Catalysis 960 dan Catalysis 350, tapi tidak tersedia pada si switch Catalysis 950. Show control. Nah, kita masuk ke 1.2.4. Yang dimana switch verification comment, di mana di sini tabel berikutnya juga mau merangkum beberapa sih perintah verifikasi saklar yang lebih berguna gitu. Nah, yang biasa dibutuhkan tuh ya ini untuk menampilkan status dan konfigurasi antar muka, show interface, show startup, show running config, show flash, show version, show storage, show IP interface, dimana juga untuk menampilkan si IP-nya, apa yang sudah aktif dikonfigurasi gitu. Termasuk ke 1.5, mana verifikasi switch port configuration, yang dimana verifikasi configuration di port switch-nya. Perintah show running, the show running command help, yang dimana kita bisa lihat dan permukaannya ketika kita mengetik show running config, dia akan dia kayak akan mengecek di mana IP yang sudah diberikan gitu. Nah, di show interface adanya di mana kita bisa lihat kita udah di ini sudah di set belum. Nah, kita masuk ke 1.6 yang ada network access layer issues, yang dimana masalah lapisan di si masalah lapisan si akses jaringan, yang dimana the output from the show interface Ethernet 18, yang mana berguna juga untuk mendetecti masalah media yang umumnya dan serta pada tampilan status protokol hijau dan tautan data. Di sini bisa kita lihat tadi show interface Ethernet. Kita bisa lihat some media errors are not several not to cause the circuit to fail, but to cause network perforation. This is the double expression some of this common error which can be detected as into snow interface comment. Nah, dari sini kita beberapa kesalahan si media ini dia tidak cukup parah untuk menyebabkan si kegagalan sirkuit ini. Dan dapat menyebabkan juga masalah kinerja pada jaringan tersebut. Nah, tabel berikut ini menjelaskan beberapa kesalahan umum yang dapat dideteksi penggunaan data show interface.
Nah, di sini ada error type yang dimana ada jenis kesalahan dan juga ada description keterangannya. Input error di mana jumlah daftar mencakup jumlah di sini ya. Kita masuk 127. Nah, interface input and output errors di mana kesalahan inputnya juga ada jumlah semua kesalahan dalam datagram yang diterima pada center muka. Show interface run frame and then question like collision. Kita masuk satu berapa. Nah, troubleshooting network access layer issues yang dimana untuk memecahkan masalah lapisan di akses jaringan tersebut. Dimana bagian masa ini juga untuk memengaruhi si jaringan switch yang ditemui selama implementasi si awal. Nah, secara teori, setelah terpasang, jaringannya juga akan tetap beroperasi tanpa si masalah. Namun, sebenarnya itu kayak kabel dapat rusak, maupun konfigurasi berubah, dan perangkat baru juga terhubung ke switch yang memerlukan si perubahan konfigurasi. Nah, untuk menjaga masalah si skenario yang menyebabkan tidak adanya koneksi atau koneksi yang buruk antara supplier dan perangkat lain, ini kita bisa ikutin proses ini yang sudah ditunjukkan gambar Perform Asia Interface, yes, is interface app yang digunakan untuk perintahnya show interface yang untuk memeriksa status yang terbukanya gitu. Kita masuk di 1.9 ya. Konfigurasi yang terbuka saklar since check her configuration support, ini mana masuk ke mode konfigurasi dan atau Drupal Express Adena 01, juga kecepatannya dan medicnya juga ke otomatis dan simpan ke konfigurasi. So, banyak melihat gitu ya, tunjukkan padaku. Oke, kita 9 kita langsung masuk ke yang 1.3 ya. Secure remote access. Operasi si telnet ya, ini membahas tentang telnet. And dimana juga telnet operation ini you may not always have direct access to your switch when you need the configuration. You need to be able to access it remotely, and it is imperfect that you access insecure. Dimana kita tidak mungkin selalu memiliki akses langsung ke switchnya, dan kita selalu juga untuk perlu mengkonfigurasi, dan kita harus dapat mengaksesnya dari jarak jauh, dan penting juga untuk memastikan akses dalam aman. Ini kita bisa di sini ada Wishart, dimana kita bisa ngecek di sini ya, masuk ke 1.32 yang dimana SSH operation, yang dimana ada operasi SSH, yang dimana nih yang digambar ini juga ini memakai Wireshark ya. Misalnya gambar menunjukkan tangkapan si Wireshark dari sesi SSH-nya yang dapat laku ancaman dapat melacak si sesi tersebut menggunakan alamat IP yang perangkat administration namun tidak seperti telnet dengan SSH nama pengguna dan kata sandi deskripsi. Ketiga.
Refer to switch port SSH yang dimana itu enable SSH untuk memastikan pada switch Candly dengan show version. Mana dia akan munculkan versi terbarunya. 34 configuration SSH. Before configuration, sebelum mengonfigurasi SSH, sekarang ini kita bisa klik ya. Ini Indonesia IP domain, terus ada configuration dan lain-lain. Nih, a verif SSH is operational. Ini verifikasi SSH untuk berapa ini. Nah, di PC ini, klien SSH itu seperti putih, yang dimana digunakan untuk si terhubungnya si ke server SSH ini. Nah, misalnya diasumsikan si konfigurasi dekat ini. Nah, SSH diaktifkan pada si speaker, pada si saklar S1 ini, dan termuka file-nya itu 99 SSP dengan alamat IPv4 dan IP-nya 172.17.11 pada si saklar S1. Website gambarnya di sini. Nah, secara hubung kita bisa masukkan login as admin, enable, show IP SSH, masuk ke 1.3.6, mana pakai tracer, configuration. Dia bisa downloadnya. Yang kalau mau nyoba sih, mungkin uh, yang saya sampaikan ini saja. Mungkin saya akan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Randy. Baik, terima kasih. Oke, baik. Di sini saya Rani Saputra dari kelas TRI 3C juga akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Oke, baik. Kali ini kita akan masuk ke dalam pada modul 1.4 yaitu Basic Router Configuration atau konfigurasi router. Nah, di sini ada part 1.4.1 yaitu Configure Basic Router Setting. Up to now, sejauh ini modul ini hanya membahas this module has only covered switch, membahas switch. Jika kamu ingin device well, kamu jika kamu ingin mengirim dan menerima data dari network kamu harus you will have kamu harus mengkonfigur router. Nah, dari topik ini akan mempelajari cara basic configuration dan membuat syntax checker dan ada paket tracer activity yang akan kita kerjakan. Oke. Cisco router and Cisco switch memiliki banyak kesamaan, have many similarities. They support a similar module. Jadi di sini adalah kita sudah belajar konfigurasi switch. Jadi kalau perangkat ingin bisa mengirim dan menerima data dari jaringan lokal kita, maka kita harus mengonfigurasi router. Di sini switch dan Cisco router ada punya banyak kesamaan. Mereka menggunakan sistem operasi yang sama-sama mirip yaitu CLI atau Command Line Interface. Struktur perintahnya hampir mirip dan langkah konfigurasi awal yang serupa. Langkah konfigurasi dasar yang dilakukan antara lain yaitu kita dapat seperti di sini terlihat memberi nama hostname lalu memberikan password enable dengan perintah enable secret class, lalu memberi password konsol, masuk ke line konsol 0 lalu memberikan passwordnya, dan line VTY nya juga bisa kita beri password. Lalu di sini ada perintah untuk mengenkripsikan password. Ini penting teman-teman ya, agar password kita aman dan tidak bisa diketahui oleh orang lain. Nah, juga kita di sini membuat banner untuk
berisi, kalau kata Pak Imam, untuk berisi peringatan hukum untuk akses yang ilegal. Misalnya kita ada orang yang ingin mengakses switch atau router kita, ada winner authorized access only. Jika dia masih menerobos, jadi dia udah melanggar hukum gitu, bisa diproses secara hukum. Oke. Lalu save the change and router, copy running config, startup config, write memory. Jadi kita menyimpan konfigurasi. Jadi kalau tidak kita simpan, pada saat kita mematikan switch atau router lalu kita hidupkan lagi, maka konfigurasi yang kita lakukan akan hilang. Jadi kita perlu melakukan save konfigurasi ini, teman-teman. Oke. Selanjutnya ada syntax checker, configure basic router setting. Di sini kita akan mempraktekkan perintah seperti hostname, banner, dan menyimpan konfigurasi. Nah, ini you will configure basic router settings for R2, router 2. Ini kita show me. Nah, pertama kita masuk ke exit mode, configure terminal, lalu kita beri nama hostname R2. Nah, lalu configure class as the konfigurasi kelas sebagai secret passwordnya. Jadi kita masukkan perintah enable secret class. Nah, untuk login ya, teman-teman. Lalu masuk ke line console 0, dan kita memberikan password Cisco. Jangan lupa login, lalu exit. Dan kita juga lakukan hal sama untuk line VTY 0 sampai 4, memberikan password yang sama juga, login, exit. Dan kita mengenkripsi password agar kita exit line configuration mode and encrypt all plain text password, agar dia menjadi plain text password ya, yang saya jelaskan tadi, agar tidak diketahui orang lain, password kita sendiri. Lalu selanjutnya kita membuat banner agar peringatan hukum untuk akses ilegal, lalu exit dan kita menyimpan konfigurasi. Oke, next ada 1.4.3 dual stack topology. Pada part ini kita belajar perbedaan interface switch dan router. Switch layer 2 atau dual stack topology umumnya hanya punya banyak port fast Ethernet dan gigabit Ethernet untuk LAN. Sedangkan router mendukung IPv4 sekaligus juga ada IPv6. Terlihat di sini ya, teman-teman. Pada topologi ini R1 pada sebelah kiri memakai IPv4 192 ya. Dan sebelah kanan R2 menggunakan IPv6. Terlihat ya perbedaannya. Nah, topologi dual stack ini digunakan untuk mendemonstrasikan bagaimana kita bisa mengonfigurasi interface router agar berjalan dengan IPv4 maupun IPv6. Selanjutnya pada 1.4.4 configure router interface. Router support LAN and WAN and can interconnect different type of network. Bentar, mungkin saya butuh terjemahan, teman-teman. Oke. Sini maksud dari configure router interface. Router di sini berfungsi menghubungkan LAN dan WAN sebagai akses internet atau networknya, serta dapat menghubungkan berbagai jenis jaringan. Oleh karena itu, router memiliki banyak interface. Di sini ada syarat-syaratnya, teman-teman. To be available, and interface yang pertama harus diberi alamat IP, baik IPv4 dengan perintah IP address maupun IPv6 dengan perintah IPv6 address. Nah, juga harus aktif
activated dengan memasukkan perintah shutdown, teman-teman. No shutdown. Shutdown itu berarti dia mati, teman-teman. Lalu selanjutnya description, ini penting juga, harus tersambung ke perangkat lain seperti switch atau router agar layar fisiknya aktif. Sebagai tambahan, interface sebaiknya diberi deskripsi singkat supaya mudah dikenali saat troubleshooting. Jadi di sini following example configuration. Di sini terlihat ya. Yang pertama, kita pada bagian R1 config, berarti ini ada di configure terminal atau exit mode. Interface ini adalah mode configure global, teman-teman ya. Nah, kita masuk ke dalam, pertama kita ketikkan interface gigabit ethernet sesuai pada interface yang ingin kita konfigurasi. Interface gigabit ethernet 0/0/0. Nah, lalu udah masuk ke dalam ini, maka akan berubah di sininya. Kita akan masuk ke IP address, kita berikan IP addressnya, ketikkan IP address seperti yang di sini. Lalu juga mengikut dengan IPv6 addressnya, dan jangan lupa description yang kita bahas tadi agar tidak bingung saat troubleshooting. Singkat saja description, contohnya bisa description terhubung ke LAN 1. Jangan lupa diaktifkan itunya, interface-nya dengan menggunakan perintah no shutdown. Lalu kita exit. Untuk interface selanjutnya juga sama, teman-teman. Interface gigabit ethernet 001, lalu tambahkan IP addressnya, IPv6 dan description-nya, dan jangan lupa untuk diaktifkan no shutdown. Sama juga untuk interface serial ya, kurang lebih sama. Oke, next selanjutnya ada pada 145 syntax checker. Oke, di sini kita diberi latihan syntax checker untuk mengonfigurasi IPv4 dan IPv6 pada router R2. Ini bisa kita show sama interface. Nah, untuk menyingkat penulisan bisa menulis G0/0/0 show me. Nah, masukkan IP address, ini adalah IPv4, teman-teman ya. Dan ini adalah perintah untuk mengonfigurasi IPv6. Jangan lupa memberi deskripsi, lalu kita no shutdown, maka akan ada pesan interface gigabit ethernet change to setup, berarti dia sudah aktif. Oke. Nah, ini pada interface gigabit ethernet 0/0/0/1 juga sama, menambahkan IPv4, menambahkan IPv6 dan memberikan deskripsi. Lalu jangan lupa mengaktifkan portnya. Oke. Next, selanjutnya pada IPv4.6 IPv4 loopback interface. Another common configuration of Cisco router is enabling a loopback interface. Loopback adalah interface logis di dalam router yang tidak terhubung ke port fisik manapun. Interface ini otomatis akan dalam kondisi up, teman-teman. Nah, sini. That interface is automatically up state. Nah, jadi dia akan otomatis dalam kondisi up selama router itu menyala. As long a router is functional. Nah, loopback di sini bermanfaat karena menjamin selalu ada satu interface aktif yang bisa digunakan untuk pengujian. Misalnya kita bisa memanfaatkannya untuk uji routing internal atau sebagai simulasi koneksi internet di lab. Oke, di sini terlihat ya. Untuk mengonfigurasi interface loopback hampir sama seperti sebelumnya, interface gigabit ethernet. Pertama kita berada di konfigurasi global ya. Ketikkan interface yang ingin kita konfigurasi, contohnya interface loopback number, interface loopback 0 misalnya. Nah, lalu kita akan menambahkan IP addressnya, lalu masukkan IP addressnya, contohnya ada di sini. Nah, interface loopback 0 dan masukkan IP addressnya dan juga subnet maxnya, dan lalu exit saja, teman-teman. Nggak perlu kita no shutdown karena tadi yang kita bilang kan
dia selalu ada dalam kondisi up selama routernya menyala. Next, selanjutnya kita akan bahas 147. Oke. Ini adalah itu teman-teman ya, latihan Cisco Packet Tracer, dan saya sudah mengerjakannya dan juga sudah dibuat video untuk penugasan. Oke, selanjutnya kita masuk ke chapter 1.5, yaitu Verify Directly Connected Network. Kita lanjut ke modul 1.5.1, Interface Verification Commands. There is no point configure your router unless you verify. Tidak ada gunanya mengonfigurasi router kalau tidak memverifikasi konfigurasi dan connectivity. This topic cover there are several. Nah, translate dulu. Tidak ada gunanya mengonfigurasi router Anda kecuali Anda topik ini membahas perintah-perintah. Ada beberapa perintah show. Oke. Jadi kalau membahas perintah show, sini terlihat ada topologi ya. The following commands especially show IP interface brief and show IPv6 interface brief. That is show IP interface brief ini untuk menampilkan ringkasan status interface-nya teman-teman. The interface and current operational status. Lalu show running config interface. This displays the command applied. Ini untuk melihat konfigurasi detail interface tertentu teman-teman ya. Selanjutnya show IP root dan show IPv6 root. Di sini untuk melihat tabel routing yang tersimpan pada RAM. Nah, Cisco this display. Oke, selanjutnya 1.5.2 verify interface status. The output of be uses quickly, paling cepat. Bagian ini menjelaskan bagaimana memverifikasi status interface. Jika kita memasukkan perintah show IP interface brief, maka kita akan melihat nilai status protokolnya teman-teman. Kita dapat melihat statusnya up, berarti sudah aktif. Jika salah satunya tidak up, maka itu ada masalah pada kabel atau pada masalah saat kita mengkonfigurasinya. Mungkin kita lupa melakukan no shutdown, jadi dia tidak up. Untuk mengeceknya kita bisa melakukan show IP interface brief. Selanjutnya 153 verify IPv6 link local and multicast addresses. The output dari perintah show IPv6 interface brief akan menampilkan dua konfigurasi per interface. Satu address is the IPv6 global dan address lainnya which yang dimulai dari FL80 ini adalah is the link local unique address. A link local address ada otomatis tertambahkan to interface. Pada ini ya kita membahas alamat IPv6. Setiap interface IPv6 secara otomatis memiliki alamat link lokalnya yang dimulai dengan FE80. Selain itu biasanya juga ada alamat global unicast yang dikonfigurasi manual dan alamat multicast dengan prefix FF02. Semua alamat ini ditampilkan dengan perintah show IPv6 interface.
show IPv6 interface dan kita ketikkan nama interface yang ingin kita cek. Jadi akan terlihat statusnya Gigabit Ethernet 010 is up, IPv6 is enabled, berarti dia tidak ada gitu. Nah, next 1.5.4 verify interface configuration. Pada bagian ini kita diperkenalkan beberapa perintah tambahan untuk melihat konfigurasi interface. Yang contohnya ada show interface, show running config interface, the output of the show running config interface. Sini kita melihat status dari interface yang ingin kita lihat, namanya Gigabit Ethernet 0/0/0. Ini adalah statusnya. Nah, terlihat descriptionnya dan ada IP addressnya juga yang bisa kita lihat. Oke, selanjutnya the following two comments information. So interface di sini menampilkan informasi detail interface dan traffic. Lalu show IP interface and show IPv6 interface akan menampilkan informasi spesifik terkait IP-nya. Oke, selanjutnya verify routes. The output of the show IP route and IPv6 route compare will directly. Sini perintah show IP route dan IPv6 route akan menampilkan connected untuk nah di sini C lihat ya teman-teman, C sebagai connected menunjukkan jaringan yang langsung terhubung. Nah, is directly connected. Yang L adalah lokal, menunjukkan alamat IP router itu sendiri. Nah, jadi show IP route. Selanjutnya ada pada IPv6 alamat global unicast dan prefix panjangnya juga ditambahkan ke table routing. Kita bisa menggunakan perintah ping untuk menguji konektivitas antar layer. Ini hampir sama seperti yang tadi show IP route ya. C adalah connectednya, menunjukkan jaringan yang langsung terhubung dan menunjukkan alamat IP router itu sendiri pada L. Nah, ini adalah contoh ping dan teman-teman. Kita bisa melakukan ping dengan memasukkan IPv6 address. Selanjutnya 1.5.6 filter show command output. Di bagian ini kita belajar tentang command output. Nah, masukkan oke, sebentar. Di bagian ini kita belajar bagaimana memfilter output perintah show yang panjang. Karena kita menggunakan tanda pipe ya, tanda pipa seperti ini. Nah, tanda pipa seperti ini agar kita dapat menyaring opsi yang ingin kita pilih. Contohnya ya, show running config. Lalu kita memberikan tanda pipe pembatas section line VTY. Jadi konfigurasi yang ditunjukkan adalah pada bagian line saja, pada bagian line. Jadi terlihat sini. Nah, lalu include, coba kita lihat ya. Oh, ini contoh besarnya. Kita akan masukkan show IP interface brief. Maka akan terlihat semua interface yang ada, teman-teman, termasuk yang statusnya up dan statusnya down juga.
Nah, jika kita ingin memfilter yang hanya statusnya up saja, kita bisa menambahkan pipe dan kita tambahkan include up. Jadi tampilan interface-nya hanya yang sudah up saja. Lalu exclude show IP interface brief garis besarnya, dan in exclude unsigned. Nah, sini akan memfilter yang sudah di sini. Nah, hanya begin show IP root begin gateway. Begin di sini untuk mulai menampilkan dari baris yang mengandung kata tertentu is directly connected. Oh, ini yang ada C dan L nya, gateway of last set or not set. Not output filter can be used combination with any show command. Oke, jadi bisa kita gunakan untuk perintah lainnya, kombinasi dari pipe tersebut. Oke, nah di sini ada latihan syntax checker pada 157 filter show command output. So ini config section line con. Oh, ini menggunakan contoh lain, tadi kan line VTY 04, jadi line console 0 saja ini. Nah, section line, maka terlihat passwordnya ini sudah terenkripsi teman-teman ya. Nah, selanjutnya show IP interface brief include yang down, kita memilih yang interface yang down, yang statusnya down, maka akan ditampilkan hanya satu saja. Nah, seperti yang di sini tadi kan. Nah, sini tadi yang down hanya serial 011, maka sama. Selanjutnya exclude up, kecuali ini teman-teman ya. Nah, nih. Jadi tetap dia menampilkan yang down karena dia bukan yang up. Filternya di sini menunjukkan selain yang up, jadi akan menampilkan interface yang statusnya masih down. Selanjutnya begin line, sini line console 0, dan begin line berarti termasuk line console 0 dan line VTY. Okay, next 158 comment history feature. The comment history feature is sangat berguna karena akan penting to store to recall comment in the buffer. Press Ctrl P or the up arrow key. Oh ya, ini mencet panah yang ada atas biar yang ke atas agar kita bisa menampilkan history comment kita yang sebelumnya. Jadi tidak perlu, gunanya bisa menyingkat waktu kita mengetik, contohnya teman-teman ya. Di sini ada itu ya, kita bisa mengulanginya dengan kontrol panah atas bawah ya, atau menggunakan kontrol P dan kontrol N. Untuk melihat daftar perintah, gunakan perintah show history. Kita juga bisa mengubah kapasitas history dengan terminal history size. Nah, sini jika kita memasukkan show history, maka akan terlihat apa saja sintaks atau komen yang kita masukkan. Selanjutnya, oke, ini latihan sintaks checker ya teman-teman. Show me, enter the comment to display comment history. Nah, pertama kita masuk ke comment history dulu, terminal history size 200, lalu masuk ke show, kita ketik comment show history untuk menampilkan history komen atau sintaks kita. Oke, ini 1510 pakai tracer, verify directly connected network. Oke, mungkin di sini itu teman-teman ya, penugasan lab Cisco yang bisa kita kerjakan, dan juga saya sudah mengerjakannya sebagai tugas video. Selanjutnya 1511, kita sampai di penghujung, ada check your understanding, verify directly connected network. Nah, sini saya sudah menjawabnya dan mencapai 100% ya. Nah, sini ada pertanyaan, which command will display a
11. Perintah manakah yang akan menampilkan ringkasan semua antarmuka? Katakan alamat 100. Oh, jadi ini IPv6 berarti ya benar. So IPv6 interface brief. When verify routes, what code is usually connected routes in the routing table? C teman-teman ya, karena C yaitu tadi artinya connected. Komen mana yang akan menampilkan flow counts, condition and buffer values on an interface? So interface untuk menampilkan dan so interface semua interface pada 3. Oh, ini maksudnya IP address-nya teman-teman ya, menggunakan link lokal karena di IPv6. What character is used to filtering comments? Yang kita bahas tadi yaitu pipe, agar kita bisa memfilter perintah kita sendiri yang ingin kita tampilkan menggunakan pipe atau tanda seperti yang ada di sini teman-teman, batas ini. Oke, selanjutnya which filtering expression will show line filter expression? Filtering apa yang digunakan? Show output line starting from the line matching the filtering expression. Begin di sini main sih aja kan. Begin. Jadi begin di sini kita memilih begin karena dalam Cisco IOS CLI setelah kita jalankan perintah begin itu akan mulai menampilkan dari baris tertentu dengan pipe tadi teman-teman. Jadi kalau kita gunakan begin, maka output yang akan ditampilkan mulai dari baris yang mengandung kata itu sampai akhir. Jadi ya sama, ada jawaban yang sama, dia akan mengikuti. Oke, sudah sampai akhir teman-teman. Mungkin itu saja yang kelompok kami bisa sampaikan. Jika ada kurang kata kami minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.